Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Capek mau. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma Demi ora nyoblos kowe. hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, mobil khusus Wah, gede kono sih. yang hari ini berulang tahun, gandrung Nabi beserta para suhu-suhunya, kepala suku Gus Zaman, hadir Gus Imron, Gus Duha, sinten malih Gus Ngrawu, Gus Cokro, Gus Habib, Gus Huda, dan jajaran Suriah dan Tanfidiyah Nahdlatul Ulama. Mungkin juga hadir pimpinan daerah Muhammadiyah. Apa bedanya NU dan Muhammadiyah? Kalau orang NU, Kiai NU punya anak dipanggil Gus. Kalau Ustadz Muhammadiyah punya anak dipanggil guys. Para pejabat yang berkenan hadir, Ibu Bupati, sehat Bu? Kok tambah gemuk? Jajaran Forkompinda, Pak Kapolres, selamat malam. Dan saya kemarin dengar acaranya mau sama Kapolres tapi belum jadi. Kayaknya Kapolresnya belum punya anggaran. Gotong royong, ada Pak Dandin, ada Wakil Bupati, ada Pak Kajari, yang Pak Jaksa Agung baru saja ulang tahun kemarin, ada Ketua Pengadilan Agama. Perjalanan saya panjang Bu, langsung ke Madiun menghadiri pernikahannya anak saya Denny Cahnan sama Bella Bonita. Pendukungnya Happy Asmara mengatakan tidak setuju. Persoalannya adalah jodoh itu di tangan Tuhan, ora karepe cangkemmu. Maka kadang-kadang saya heran sama komentar netizen. Ini saya bingung Gus, mau mengucapkan happy wedding apa bela sungkawa. Adik-adik, ingat, manusia boleh berencana, tapi isi ATM yang menentukan. Jadi pelajaran sederhana sebenarnya dari pernikahan Denny Cahnan sama Bella. Kamu yang setiap hari chatting WA akan kalah dengan dia yang mengajak kamu datang ke kantor KUA. Saya pikir begini ya, ini tolong untuk jomblo diingat-ingat. Percintaanmu boleh gagal, tapi karirmu harus jelas. Kenapa? Karena karir yang jelas mengundang cinta yang berkelas.
Kalian tahu kenapa hujan itu turunnya air? Karena kalau turunnya aku nanti jadi rebutan. Saya pulang langsung menghadiri pernikahan Mas Denny. Sudahlah, Mas Denny sudah menikah, Mbak Evi Asmara juga sudah punya nasibnya sendiri-sendiri. Kita doakan yang terbaik untuk mereka. Saya tak pakai matamu, tak pakai. Ora mungkin Happy gelem karo raimu. Tak pakai. Sorry ya, Happy sama kamu beda pemikiran. Kamu mikir Happy, Happy mikir aku. Akhirnya seminggu yang lalu Bu, saya jalan ke Sumatera. Tanggal 15 saya di Lampung, 16 saya ke Jakarta. Tanggal 17 saya semalam masih di Lampung, kembali ke Lampung lagi. Jam 12 malam saya perjalanan darat ke Jakarta. Karena tadi pagi harus terbang ke Solo, saya acara sama Mas Gibran di Solo. Jam 10 baru selesai, langsung ke Pati sampai buka puasa. Alhamdulillah ini saya masih puasa Bu. Puasa, buka puasa, baru berangkat ke Gerobokan. Alhamdulillah tiba dengan pelajaran pertama yang pengen saya sampaikan kepada generasi muda, karena kebetulan penggemarnya Gus Zamam ini anak-anak muda. Ini kan kelihatan wajahnya muda-muda Bu. Di sini ada yang soleh solehah, di sana juga ada yang kimcil dan lain sebagainya. Pelajaran pertama adalah wa man ladzatu illa ba'da ta'bi. Tidak ada kesuksesan kecuali setelah bersusah payah. Jadi mohon izin banget Bu, saya minta duduk di atas, boyok saya sakit Bu. Karena saya baru pulang haji itu 10 hari langsung ngegas. Katanya orang pulang haji doanya makbul, maka semua yang hadir saya doakan. Mudah-mudahan segera dipanggil oleh Allah. Panggil ke haji boleh kan? Segera dipanggil oleh Allah, amin. Segera dipanggil oleh Allah untuk ziarah Makkah Madinah. Wa man ladzatu illa ba'da ta'bi. Coba kita lihat bagaimana kesuksesan seorang Nabi Muhammad. Mulai malam hari ini tolong diingat-ingat. Jangan pernah memanggil nama Nabi tanpa kalimat Nabi atau Sayyidina sebelumnya. Muhammadun basyarun lakal basyar. Nabi Muhammad itu manusia yang tidak seperti manusia. Bedanya apa? Jelas, Nabi Muhammad itu maksum, dijaga dari dosa. Sementara saya, Gus Zaman, Gus Imrom itu mesum. Para bahaya tah. Jadi saya itu kurang nyaman, jangankan ngomong Nabi. Saya itu kurang nyaman ketika kepala negara disebut dengan jangkar. Siapa presidenmu? Jokowi. Itu bagi saya kurang pantas. Bisa enggak? Oh mohon maaf, ini saya juga dikawal hari ini sama orang istimewa Pak Suap. Ini beliau As-Intel Kasar. Ini putra asli Gerobokan. Beliau bintang 2. Tepuk tangan untuk beliau. Itulah bedanya Pak Suap sama Gus Zamam. Kalau Pak Suap bintang 2, Gus Zamam bintang 7. Punya obat sakit kepala. Nah, saya nggak nyaman. Kenapa sih kita nggak bisa menghargai pemimpin sendiri itu? Siapa presidenmu? Jokowi. Kiranya kurang pantas. Loh, kamu bilang nggak pernah disangoni. Coba kamu lihat nak. Ini kita jujur-jujuran saja. Kasus COVID-19. Masyarakat dunia minta Indonesia untuk melaksanakan lockdown total. Pak Jokowi yang dianggap kerempeng menolak semua permintaan pemimpin dunia. Apa yang beliau lakukan? Beliau menolak lockdown. Yang beliau lakukan apa? Masyarakat di rumah diberi bantuan namanya BLT. Persoalannya di Gerobokan adalah BLT diperuntukkan untuk orang miskin. Lucunya yang punya mobil ngaku miskin. Yang gelangnya emas ngaku miskin. Orang kita itu aneh Bu. BLT untuk orang miskin, semuanya ngaku miskin. BLT untuk UMKM, semuanya ngaku pengusaha kecil. Saya minta Bu Bupati, tolong besok dibuat BLT yang ketiga. BLT untuk orang gila.
Saya mau tahu apakah orang Grobogan juga ngaku-ngaku edan kira-kira. Dan hari ini kemudian sejarah mencatat kalau kamu bilang Pak Jokowi nggak pernah ngasih uang kamu, nah mohon maaf, Indonesia menjadi salah satu negara yang mampu keluar dari pandemi COVID-19 tersukses di dunia. Apa sih susahnya memanggil pemimpin dengan kalimat Bapak? Saya kemarin mohon maaf pengajian orasi kebangsaan di sekolah. Kamu tahu nggak siapa nama wakil presiden Indonesia? Ma'ruf Amin. Gak sopan banget. Beliau itu keturunan Syekh Nawawi Al-Bantani. Bisa nggak kita sampaikan siapa wakil presidenmu? Kiai atau Abah Ma'ruf Amin. Syekh Nawawi Al-Bantani. Orang dulu itu adik-adik, kalau dia menjadi orang besar, maka kampungnya pun ikut besar. Contoh, Syekh Ahmad Khalil Al-Bangkalani, karena beliau orang Bangkalan. Syekh Mahfud At-Tarmasi, karena beliau orang Termas Pacitan. Syekh Soleh Darat As-Samarongi, karena beliau orang Semarang. Syekh Nawawi Al-Bantani, karena beliau orang Padang. Kayak besok Gus Zamam nih kalau meninggal, Syekh Zamam Al-Purwodadi. Kalau besok Miftah Maulana Habibur Rahman Al-Kalasani. Yang gak enak Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Segaf As-Solole, karena orang Solo. Semoga Habib Syekh panjang umur, amin. Nah, bisa nggak kita sedikit menghormati pemimpin kita? Contoh kenapa saya bangga hari ini dengan Pak Jokowi. Tahun 2022 saya diminta ceramah di hadapan presiden dan investor dunia di acara Forum Investor Daily Summit 2022. Mungkin saya kader muda NU yang paling sering ceramah di hadapan presiden. Ramadan kemarin saya kembali diminta Pak Jokowi ceramah di acara Forum Silaturahim Ketua Umum Parpol. Di hadapan Pak Jokowi saya diminta tausiah dan menjadi imam sholat duhur. Mohon maaf Gus Zamam, hari itu 5 menit Indonesia yang mimpin saya, karena Pak Jokowi makmum dengan saya. Saya mau sholat, tengok ke belakang, saya bilang, sawu sufufakum bis sholat. Tolong luruskan dan rapatkan softnya di dalam sholat. Pak Jokowi jawab, enggih Gus, bagus. Akhirnya saya takbir, Pak Jokowi ikut takbir. Saya rukuk, beliau ikutan rukuk. Saya sujud, beliau sujud. Saya salam, beliau salam. Selesai sholat saya bilang, cie, melu aku cie. Mungkin Pak Jokowi jawab, cuaks. Di acara itu apa bilang? Investor dunia khawatir menanamkan uangnya di Indonesia karena Indonesia terancam dengan resesi global. Saya bilang apa? Tidaklah satu musibah itu terjadi illa ma kataballahu lana, kecuali yang telah Allah tetapkan untuk kita. Baik buruk, nikmat atau tidak nikmat, suka maupun duka, semuanya sudah ada ketentuan dari Allah. Ma asaba min musibatin illa biidnillah. Hidup kan cuma dua Gus isinya. Kalau nggak suka, duka. Suka kita bersyukur, duka kita bersabar. Makanya kamu yang wajah-wajahnya jelek, kamu bersabarlah. Karena teori anaknya Nabi Adam menyebutkan perempuan cantik itu sunnahnya nikah dengan laki-laki yang wajahnya jelek. Makanya anaknya Nabi Adam itu kan kawinnya silang Pak. Yang ganteng istrinya wajahnya jelek, yang cowoknya jelek istrinya cantik. Jadi mohon maaf, sehingga terjadi apa? Yang laki-laki masuk surga karena bersyukur, perempuan masuk surga karena bersabar. Yang laki-laki masuk surga karena bersyukur punya istri cantik, perempuannya masuk surga karena bersabar duwe bojo merongos. Makanya mas-mas yang wajahnya jelek kamu santai saja lihat. Insya Allah besok istrimu remuk. Kalian tahu nggak kenapa tukang koran itu rata-rata laki-laki? Jawabannya sederhana, karena cewek itu gengsi kalau kasih kabar duluan. Makanya kalau kamu seneng tolong diungkapkan. Soal ditolak gampang, cinta ditolak Gus Samsudin bertindak. Oh tenan. Tapi kalau ngomong-ngomong itu, kita itu nggak pernah bisa menang sama cewek.
Cewek nggak punya jabatan saja menangan, apalagi bupati. Serius terusan. Coba kalau hitung-hitungan Gus ya, cewek sama cowok, mohon maaf ibu bupati, hitung-hitungan yuk. Film saja kita lihat, ada film Nyi Roro Kidul, cewek, Nyi Blorong, cewek, Nini Pelet, cewek, Nini Lampir, cewek, Wewe Gombal, cewek, Kuntilanak, cewek, Susana, cewek, Suster Ngesot, cewek, Sundel Bolong, cewek. Itu artinya apa? Kesimpulannya adalah makhluk yang paling horor dan menakutkan di muka bumi adalah cewek. Coba sebaliknya dilihat, Ipin Upin cowok, Tom and Jerry cowok, SpongeBob cowok, Scooby-Doo cowok, Popeye cowok. Kesimpulannya apa? Makhluk yang paling menghibur juga selalu menjadi korban adalah cowok. Itulah alasan kenapa hewan korban itu pasti jantan. Sapi jantan, unta jantan, kambing jantan, domba jantan. Soalnya kalau cewek jangankan berkorban, mengalah saja tidak mau tangan dani. Sak gagah-gagahe Kapolres. Lak neng kantor galak. Neng omah ketemu bojone kiki. Gus Samam ki lak selawatan gayane angkat tangannya. Alamat. Neng omah ketemu bojone halala diketak goblok dadak tak kandhane. Aku itulah perempuan sulit untuk dimengerti. Jadi mohon maaf, saat itu Forum Investor Daily Summit 2022, ketika investor mengatakan oh kita nggak bisa investasi di Indonesia, saya diminta ceramah, saya bilang Indonesia ini negara kuat, nggak usah takut dengan resesi, apalagi kayak orang Purwodadi, orang Gerobokan, berdikari Gus, berdiri di atas kaki sendiri. Daya tahan orang desa itu lebih kuat dibandingkan orang kota. Buktinya apa? Orang desa itu asik, mangan sego berase dewe, mangan sayur sayure dewe, mangan pitik pitike dewe, mangan endoke pitik goblok. Endoke dewe. Kita nggak perlu takut. Persoalannya adalah selalu saja kita itu terprovokasi dengan ilusi-ilusi buruk tentang masa depan. Bukankah kita kemudian diingatkan memang manusia itu penuh dengan ujian. Kalau kamu bilang, Gus, kenapa hidup kita banyak masalah? Jangankan kita bro, kita hari ini mencintai Nabi dengan sholawat. Nabi saja yang maksum, masalah datang selesai, masalah datang lagi. Masalah selesai, datang masalah lagi. Gak pernah berhenti itu. Mohon maaf, Nabi itu berhenti dari masalah. Itu Nabi. Apalagi cuman kita. Gus, kenapa cobaannya kok banyak? Iya, kalau cobaan pasti banyak. Karena kalau sedikit namanya cobain. Kayak kemarin Deddy Corbuzier tanya sama saya, Gus, kenapa rumah tangga itu rumit? Iya, rumah tangga itu pasti rumit. Karena kalau sederhana namanya rumah makan. Cuak. Kira-kira lah saya ngomong cuak Bu Bupati cakep pantas apa ora ya? Jenengan nyewani Bu ngomong cuak ngono Bu. Jajal. Cuak. Oh, jajal kalau
Maka adik-adik sekalian, anak-anak muda, kawan-kawan sahabat saya ini kelihatan lah yang banyak datang generasi milenial sama generasi Z. Kalau kalian generasi milenial lah, kalau ibu bupati ya ini kolonial lah, kolonial. Yus tua maksudnya, yus tua. Kita belajar dari semangatnya Nabi ketika beliau diperintahkan untuk hijrah. Bagaimana Nabi Muhammad SAW ketika diperintah oleh Allah, beliau ingat betul apa yang disampaikan oleh Allah. Innallah yuhibbul mutawakkilin. Allah itu mencintai orang yang bertawakal. Adik-adik, mas, mbak, bapak, ibu, coba kita lihat ada beberapa kategori yang dicintai oleh Allah dalam Al-Quran. Di situ ada kategori Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah itu mencintai orang baik. Di situ ada kategori Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah itu mencintai orang yang berbuat adil. Di situ ada kategori Innallaha yuhibbul muttaqin. Allah mencintai orang yang bertakwa. Di situ ada kategori Innallaha yuhibbul mutatahhirin. Bagi kamu yang banyak berdoa